Perkenalkan, kita dari kelompok Gabriel. Perkenalkan, saya Michael Setiawan, lalu ada Aditya, Jonathan, Jimmy, Marcel, Kevin. Di sini saya akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat dengan dataset analisis perang Israel dan Palestina. Perang Israel-Palestina adalah konflik lama antara Israel dan Palestina di Timur Tengah. Berbagai macam alasan konfliknya mencakup masalah tanah, Yerusalem, pengungsi, perbatasan, dan keamanan. Konflik ini tuh berlangsung lama dan mempengaruhi banyak orang. Berikut data-data yang akan kami berikan. Pola 1 berdasarkan tahun 2000 sampai 2014. Bisa kita lihat di sini terdapat dua pola yang bisa kita lihat bahwa pola pertama terjadi pada tahun 2000 sampai 2014 di mana mengalami kenaikan jumlah korban jiwa. Hal itu disebabkan dikutip dari BBC, Palestina mengalami krisis ekonomi yang parah yang memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan warga Palestina terhadap Israel. Nah, sementara pola kedua ini tuh terjadi penurunan korban jiwa Hal itu dikutip dari sumber Ozon. Tahun 2014, Israel mengalami perubahan kebijakan yang signifikan setelah pemilihan umum. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu mengambil pendekatan yang lebih moderat terhadap konflik dengan Palestina, yang kemudian memicu penurunan intensitas konflik. Namun seperti yang kita lihat tahun 2014 itu tuh menjadi tahun tertinggi yang memakan banyak korban. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 2014 ini? Awal mula terjadinya perang di tahun 2014 adalah ketika Palestina atau Hamas menyerang Israel pada tanggal 12 Juni 2014. Ditambah lagi penculikan dan pembunuhan 3 remaja bernama Naftali Frankel, Gilad Shaar, dan Eyal Rifah yang ditemukan tak bernyawa pada 30 Juni tahun 2014. Akhirnya, pada tanggal 8 Juli tahun 2014, Israel itu mengeluarkan misil ke wilayah Palestina dan pecahlah perang tersebut. Pengiriman misil ini tuh dilakukan dalam operasi yang bernama Operation Protective Edge. Isinya itu adalah serangan darat dan serangan udara yang lebih intensif ke Gaza. Operasi ini tuh sebenarnya bertujuan untuk menghentikan serangan roket yang dikirimkan oleh Palestina dengan cara menghancurkan infrastruktur militan yang ada di Gaza. Makanya kalau kita lihat di grafik, kita bisa lihat bahwa total fatalities di Gaza ini yang paling banyak. Begitu. Hal ini pastinya sangat menyedihkan dan membuat banyak korban jiwa berjatuhan dan berbagai kota-kota mengalami kerusakan. Contohnya Gaza, Khan Yunis, Rafah, Deir al-Balah, dan lain-lain. Akibat hal itu, berdasarkan data lokasi kejadian, kota Khan Yunis merupakan lokasi penghasil korban jiwa terbesar pada tahun 2014. Setelah mendengarkan tentang lokasi kejadian di mana Khan Yunis merupakan kota yang paling banyak memakan korban jiwa, sekarang kami coba analisis berdasarkan waktunya. Mana pada visualisasi di kiri kita bisa melihat bahwa kita bagi dalam 3 klaster untuk mengetahui kota mana yang paling terdampak akibat perang Israel dan Palestina, di mana warna merah itu mengindikasikan sebuah jumlah korban yang paling banyak berjatuhan dalam satu hari tersebut. Terbukti untuk tanggal 20 bulan 7 2014 dia capai kematian sebanyak 153 korban jiwa, dan juga pada tanggal 1 bulan 8 2014 total kematiannya ada 141. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada tersebut? Dikutip dari sumber IDF, pada tanggal 20 bulan 7 2014 itu terjadi pertempuran di Seijaya, benteng Hamas di dekat perbatasan Israel Gaza. Saat itu Israel melancarkan serangan darat yang berfokus untuk menemukan dan menghancurkan rombongan tangan lintas batas Hamas dan menggagalkan tembakan roket. Nah, setelah itu kami coba analisis juga
warna kuning juga menjadi sebuah tanda juga bahwa banyak juga korban jiwa yang berjatuhan. Kita coba analisis tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2004 itu dikutip dari Live Web itu terjadi serangan udara dan ditembakkan oleh pasukan Israel di kota Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Nah, serangan tersebut itu mengakibatkan kematian dan luka-luka bagi bantu Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Pasukan Israel juga melakukan pencegahan akses medis ke beberapa wilayah dan melarang warga sipil meninggalkan desa tersebut. Setelah itu, pastinya kita bakal analisis tanggal 1 bulan 8 2014. Dikutip dari CNN, terjadi penyerbuan yang dipicu oleh serangan gerilya dilakukan oleh pejuang Hamas yang berhasil membunuh 2 prajurit dan menculik serta melewatkan Hadar. Di mana Hadar itu seorang perwira Israel. Hingga akhirnya pecahlah perang tersebut dan perang tersebut dinamakan juga Jumat Kelabu pada saat itu. Setelah itu kami coba analisis juga lebih lanjut dengan memberikan data-data senjata yang digunakan oleh tentara Israel saat perang tahun 2014. Kami membagi juga dalam 3 klaster, di mana untuk mengakui juga apakah ada hubungan antara senjata yang digunakan oleh tentara Israel dengan banyaknya korban jiwa di kota dalam data sebelumnya. Nah, dari visualisasi data tersebut kita bisa melihat bahwa misil menjadi senjata yang paling banyak memakan korban jiwa, di mana total 400 orang meninggal akibat misil. Namun perhatian kami ini tertuju pada senjata yang mereka luncurkan tanggal 30 bulan 7 2018, yaitu Shell, di mana dia memakan korban banyak 40 orang. Nah, Shell itu apa? Shell itu merupakan meriam artileri yang menembakkan proyektil atau asap berisi fosfor putih yang membuat kulit bisa pecah-pecah seperti terkena luka bakar. Akibat hal itu seluruh dunia pastinya mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, melihat data ini juga kami muncul sebuah praduga di mana kota Khan Yunis ini banyak terkena misil dan bom. Karena kita melihat berdasarkan data juga pada tanggal 1 bulan 8 2014 sesuai dengan kota Rafah juga misil mengakibatkan 76 orang meninggal. Berikut juga di kota Rafah di mana pada 1 bulan 8 banyak terjadi kematian. Lalu kita juga coba analisis juga kota Gaza. Dia juga paling banyak terkena misil dan shell. Nah, jadi apa sih kelebihan dari Israel gitu kan? Jadi data di atas ini nunjukin bahwa warga Palestina itu terbunuh paling banyak ya, yaitu menyentuh sampai 10.092. Kenapa sih bisa terjadi itu gitu kan? Ternyata Israel tuh punya lab senjata yang kuat kan. Dikutip dari tirto.id, pada tahun 2019 Israel tuh punya angkatan kerja yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan kemiliteran itu sebanyak 4.021 personil. Lalu dari ruas jalan aja di Israel tuh mencapai 18,2 ribu kilometer. Untuk jalur kereta api juga mencapai 975 km dan memiliki 47 bandara serta 5 pelabuhan. Itulah kenapa Israel menjadi lebih kuat. Lalu senjata apa aja sih yang dipakai gitu kan dari tahun 2000 sampai 2023 ini sampai sekarang gitu kan? Ternyata ada 3. Yang pertama itu misil, yang kedua ada shell, the bomb. Nah, ternyata yang senjata yang sering dipakai Israel ternyata misil, guys. Itulah kenapa misil dari dataset yang kami dapat itu membunuh sampai di 2858. Oke, sekarang masuk ke bagian kendala Palestina nih. Yang menjadi salah satu alasan Palestina bisa kesusahan melawan Israel adalah senjata, di bidang senjata. Jadi kalau dilihat pada grafik pertama, Palestina itu menggunakan
3 senjata utama nih pada tahun 2000 sampai 2008, yaitu menggunakan explosive belt, bom, dan live amunisi, dan paling banyak menggunakan explosive belt. Nah, di sini jelasin nih, sebelum Israel dikecam dunia karena menggunakan senjata sel, Palestina itu udah duluan nih menggunakan senjata explosive belt. Senjata explosive belt itu seperti sabuk yang diisi bahan peledak. Nah, biasanya tuh digunakan untuk serangan bunuh diri. Dari data atau grafik, pertama dapat kita lihat paling banyak itu menggunakan explosive belt sebanyak 326 dari kurang lebih 8 tahunan gitu. Tapi karena adanya kecaman dan larangan dunia ini untuk menggunakan senjata sel, jadi setelah tahun 2007 ke atas, 2008 ke atas, atau tepatnya itu 2009 sampai 2023, di sini Palestina udah nggak menggunakan senjata sel lagi. Dapat dilihat menggunakan live amunisi, pisau, misil, bom, dan roket. Dan paling banyak itu menggunakan live ammunition lagi, nggak menggunakan explosive belt lagi. Nah, tahun 2009 ke atas ini, Palestina hanya menggunakan senjata live amunisi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kayak roket, bahan peledak, rudal, kayak gitu, dan tidak menggunakan explosive belt. Nah, hal ini yang membedakan antara Israel dan Palestina, di mana Israel itu tetap menggunakan senjata sel meskipun dilarang, sementara Palestina tidak menggunakannya lagi. Nah, dari bidang senjata inilah yang membuat Palestina itu kesusahan untuk menyerang atau melawan Israel, sehingga mengakibatkan lebih banyak jumlah korban dari Palestina dibandingkan Israel. Oke, kita ke bagian bantuan Amerika Serikat. Jadi bantuan dari Amerika Serikat sekarang berdasarkan gambar itu udah di atas 38 billion US dollar. Dan tambah tahun dari 99 sampai ke 2009, tiap 10 tahun naiknya kelihatannya konstan, 8 billion tiap dekadenya. Dikutip dari Kompas, hubungan Amerika dan Israel sudah terjalin sejak 1948. Alasan Amerika mendukung Israel karena saat itu Amerika melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah di antara negara Arab selama Perang Dingin. Nah, jadi untuk kesimpulannya, perang ini memakan banyak korban, dan menurut kami solusi agar perang ini usai adalah pembagian yang secara adil dan tidak ada satu pihak yang tiba-tiba menyerang. Hal itu karena apabila menyerang pasti akan diserang balik. Jadi perang tidak akan pernah usai. Lalu kedua, Palestina kurang mendapat bantuan persenjataan. Hal itu Amerika memiliki militer yang baik dan praktis. Israel mendapat persenjataan yang lebih baik dari Palestina. Lalu dari Israel sendiri kita bisa belajar bahwa untuk mempertahankan sesuatu pasti akan melakukan segala hal untuk menjaganya. Sementara dari Palestina kita bisa belajar untuk terus berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita mau meski banyak rintangan.